Bagaimana independensi aparat penegak hukum yang berafiliasi dengan partai politik? Seberapa bisa mereka bekerja optimal ketika mereka berafiliasi dengan partai politik? Tapi kita lihat dulu, ini dia. Bagaimana tanggapan Bapak ya kalau jabatan-jabatan penting itu diserahkan kepada kader yang aktif dari partai-partai politik dan bukan seorang yang benar-benar netral? Waktunya habis, Pak Prabowo. Banyak kok aparat hukum yang berasal dari partai yang dalam memimpin juga sangat baik dan legendaris, misalnya Pak Baharudin Lopa itu dari P3, nyatanya memimpin kejaksaan juga bisa sangat baik. Kenapa harus dibedakan ini yang partai, ini yang non partai? Saya kira sama saja buat saya. Kita langsung tanyakan, Pak Miftah, emang kenapa aparat penegak hukum yang terafiliasi dengan partai politik harus dipermasalahkan? Jadi begini, ini yang disebut oleh Pak Prabowo itu conflict of interest. Misal, contoh ya, seorang menteri yang berasal dari partai N, dia diduga melakukan conflict of interest sehingga layak diperiksa oleh aparat penegak hukum. Ternyata jaksa agungnya adalah kader politik partai N. Bagaimana orang yang berasal dari partai yang sama bisa menegakkan hukum? Pasti dia akan terjebak dalam konflik of interest. Itu yang disebut oleh Pak Prabowo dalam perdebatan kemarin. Tapi saya lihat memang agak kurang ditangkap dengan baik oleh Pak Jokowi. Dan menurut saya, kalau kita mau menjaga, kalau Pak Jokowi, dan ini masalahnya adalah Pak Jokowi juga sebelum beliau duduk sebagai kursi presiden ketika berkampanye 2014, beliau mengatakan bahwa tidak akan membagi-bagi kursi kepada kalangan politik. Tapi pada akhirnya Jaksa Agung sebagai penegak prosekutor negara kita berasal dari partai politik, partainya Ibu Irma ini. Jadi menurut saya ini yang, jadi kalau sebaiknya kan menjaga. Kalau Pak Jokowi adalah Pak Jokowi yang seperti dulu kita kenal, orang yang prudent dan hati-hati, dia tidak akan melakukan itu. Tapi masalahnya adalah ini kan ada hutang budi politik. Setelah beliau terpilih, beliau harus bernegosiasi dengan partai politik. Betulkah sehingga prinsip yang dia politik, pegang dulu luntur. Kira-kira seperti itu. Ya, sama juga begini. Ketika Pak Harto menjadi presiden dan Jen Kopassusnya itu menantunya loh. Ya enggak, ya satu. Yang kedua, ingin saya sampaikan begini. Yang namanya Jaksa Agung itu memang dia pernah di Nasdem. Kemudian ketika dia menjadi menteri, Jaksa Agung, dia diserahkan kepada pemerintah, kepada Pak Jokowi, dan dia keluar dari Nasdem. Satu, dua. Yang ketiga, Jaksa Agung itu adalah jaksa karir, bukan orang politik biasa. Jaksa sebelumnya. Tapi gitu sudah pensiun. Jaksa Agung juga, dia jaksa. Sudah pensiun dan menjadi kader partai Nasdem. Jadi itu yang saya ingin sampaikan, bahwa konflik of interest yang mana, kan begitu. Jangan selalu tuduh-menuduh terus kalau ingin menyampaikan sesuatu. Ya, jangan saling tuduh-menuduh. Saya tidak menuduh. Waktu Pak Harto menjadi presiden, emangnya Pak Prabowo di mana? Kita sedang berdiskusi tentang konflik of interest. Nih teman-teman, nih mungkin kameramen bisa lihat. Ini sebuah tulisan di jurnal akademik yang berjudul Jokowi's Authoritarian Turn and Indonesia's Democratic Decline, yang ditulis oleh Thomas P. Power, seorang Indonesianis. Dia menulis bagaimana pemerintahan Jokowi menggunakan aparat hukum untuk menekan lawan politik, persekusi pada orang yang berbeda pendapat. Silakan teman-teman bisa Google, cari, bisa di-download, tegas. Dan di sini banyak sekali ditulis temuan-temuan peneliti ini, teman-teman dari kader partainya Ibu Irma yang di daerah di paper ini. Tenang. Sabar ya, jangan suka bilang partai-partai ini, kita bicara yang nulis bukan saya. Yang nulis paper ini. Yang nulis paper ini. Anda nggak boleh begitu. Bu, yang nulis adalah karya ilmiah. Silakan dibaca. Jaksa Agung itu sudah diserahkan kepada pemerintah, sudah diwakafkan. Nggak bisa Anda bicara tepuk tangan dulu. Tidak bisa. Saya jawab dulu ya. Ini keliruannya sahabat kita dari Gerindra ini adalah mengimani tulisan seorang Indonesianis yang saya tidak tahu itu jangan-jangan disuruh nulis sama konsultannya Pak Prabowo yang orang Amerika itu loh, ya, Eleanor. Jangan-jangan seperti itu.
Kan boleh juga saya suudon, mereka terus-menerus suudon kok, kan seperti itu. Ini karya akademik, kita kan belajar. Kalau akademik, jawabnya bicara dulu dong, saya selesaikan. Jadi ada dua hal di situ ya, antara kasus dengan prinsip. Yang disampaikan oleh Pak Jokowi tadi malam itu adalah prinsip. Karena kalau kita bicara kasus, ada juga sisi yang sebaiknya tadi malam Pak Jokowi mengatakan, ada dalam sejarah Republik ini ya, ada 3 jaksa agung yang berasal dari partai politik ya, dan relatif lah katakanlah tidak kemudian menimbulkan permasalahan ya. Pak Baharudin Lopa dari P3 tadi malam sudah disebut tadi dalam kutipan. Ada jaksa agung dari ex partainya Pak Priyo, Pak Marzuki Darusman. Ada juga jaksa agung di masa reformasi ini Pak Abdurrahman Saleh dari PBB partainya Jadi Pak intinya Yusril. gini, menurut Anda nggak masalah yang aparat ingin penegakan saya hukum sampaikan, yang terafiliasi dengan tidak partai politik? masalah ya, karena itu adalah sebuah pilihan. Nggak masalah, Pak Priyo. Kita juga Jadi hormati. begini, Tanggapi. Gitu loh. Silakan. Sebenarnya tujuan utama dari pesan inti dari yang dipidatokan, disampaikan, gagasan besar disampaikan oleh Pak Prabowo itu ialah hati-hati loh. Kalau memilih pejabat-pejabat tertinggi di penegakan hukum harus orang yang bebas nilai terhadap afiliasi terhadap kelompok politik tertentu, kelompok sosial tertentu, dan kelompok-kelompok tertentu. Sebenarnya esensinya itu. Esensinya kedua yang dimaksud beliau adalah pilihlah, atau kalau Pak Prabowo diberi mandat rakyat sebagai pemimpin negeri ini, dipastikan jabatan-jabatan penting penegak hukum seperti Jaksa Agung, Kapolri, Ketua MA, Ketua MK, dan seterusnya asal itu wewenang Presiden, akan dipilih figur yang terjaga integritasnya, terjaga martabatnya, terjaga nalurinya sebagai mengamankan itu. Yang sekarang itu sudah menjadi perbincangan umum. Kita boleh berdebat dari kacamata dari banyak sudut. Tapi umum kemudian seperti menyimpulkan pikiran-pikiran kegusaran kita terhadap beberapa tingkah pola penegakan hukum di beberapa lini. Ada naluri-naluri di sebuah daerah tertentu, ada penyanderaan atau hukum dijadikan politisasi. Hukum dijadikan alat untuk menyandera. Sehingga pejabat-pejabat politik nasional maupun daerah kadang-kadang tidak bisa berkutik apapun. Mas Priyo, bahkan saya terusin. Saya hanya ingin tanya, bahkan Anda sebut kasusnya. kemudian mengungguk terhadap kepentingan politik tertentu. Hanya karena memang tersandra oleh beberapa sini. Itu kalau Pak Prabowo nanti diperkenankan dan diridhoi Gusti Allah memimpin negeri ini, dipastikan persekusi, kriminalisasi, politisasi hukum stop dan tidak boleh terjadi. Saya ingin sampaikan, ini kan statement yang bersifat generik, kan? Dan itu sudah direspon oleh Pak Jokowi. Kasusnya itu mana? Ya, jadi jangan bikin. Saya mau contohin kasusnya. Nanti tenang dulu. Ya, nanti dulu. Boleh. Kasusnya itu mana? Saya contohin kasusnya. Jadi kan kalau tadi Pak Prabowo misalnya mengatakan ada kepala desa ya yang mendukung beliau dan kemudian ditahan. Ditahannya itu karena mendukung atau karena ada dugaan melakukan perbuatan pidana tertentu. Ini harus clear dulu. Jadi jangan kemudian ada orang karena katakanlah ya melakukan sesuatu dugaan perbuatan pidana, kemudian dia baik mendukung apa ataupun tidak mendukung, artinya mendukung kepada salah satu dan kemudian diproses hukum dan itu dikatakan sebagai kriminalisasi karena katakanlah mendukung paslon 02. Ini harus kita Jadi menurut jelaskan. Anda ada salah kaprah di situ. Jadi jangan sekali-kali kita itu atau keterusan bahkan melakukan apa yang disebut misleading information. Informasi saja. Itu loh. Jadi gini, agaknya perlu diluruskan tentang niat baik seorang Prabowo Subianto yang menginginkan ide orisinal beliau. Kalau belum memimpin, dipastikan pejabat-pejabat teras penegakan hukum adalah mereka yang teruji integritasnya. Tidak terafiliasi kepada kelompok politik manapun. Bahkan dengan Gerindra sekalipun, saya mohon begitu ya. Yang kedua, Bapak pejabat, jadi kalau di pejabat-pejabat teras penegakan hukum, dari hulunya itu orang-orang yang terlahir murni, integritas yang terjaga dan seterusnya, kita yakinin penegakan hukum yang dikritik sebagai hanya tajam ke bawah, tumpul ke atas itu otomatis pudar. Oke, saya ke Mas Haris. Memang kenapa sih kalau terafiliasi dengan partai politik, aparat penegak hukum? Nah itu dia, tadi makanya saya bilang, konsepnya itu dijabarkan secara salah, lalu menyebutkan contoh yang salah.
kasus Prabowo misalnya ketika Prabowo menyebutkan bahwa pendukung di daerah tentang dirinya yang mendukung dirinya lalu dikriminalkan. Nggak kurang-kurang problem di masyarakat yang nggak ada hubungan dengan 01 atau 02 dikriminalkan. Jadi mestinya timnya Prabowo itu menyediakan membaca kasus-kasus yang sebetulnya memang betul-betul ada di lapangan. Bukan sibuk soal memberikan contoh soal kepala daerah yang mendukung 02 ya, kalau Prabowo ya 02. Nah mestinya itu. Atau konkretnya bicara soal kasus Novel Baswedan. Gitu. Meskipun saya tahu Jokowi sudah menyiapkan jawabannya juga, tetapi kasus tersebut bisa merepresentasikan, ada di kepala publik, bisa dibicarakan. Itu satu. Yang kedua soal Jaksa Agung. Bukan soal partai politik saja, ada ukuran-ukuran lain. Misalnya di diskusi pada sesi berikut, ada pada kesempatan berikutnya pada malam tadi, dibicarakan soal merit system. Saya mau kasih tahu nih sama 02, kalau mau cari kasus yang konkret Pak Priyo. Bukan membicarakan soal tentang 01 dan 02. Kalau mau bicara soal merit system, apa pertanggungjawaban mestinya tanya ke 01, bagaimana merit system diberlakukan oleh Jaksa Agung terhadap anaknya yang diangkat jadi Jaksa Intel di Bali. Nah. Jadi kalau menurut Anda justru banyak bahan yang tidak diolah dengan baik tadi malam. Saya mau bilang bahwa seolah-olah mau tegas, mau menguasai konsep, tetapi contoh kasusnya tidak tepat. Ya kan? Lalu sibuk pada dirinya masing-masing. Saya loncat misalnya nanti mungkin barangkali akan membahas soal perempuan. Ngitungin jumlah perempuan di Partai Gerindra, lalu ngitungin juga jumlah perempuan di kabinet. Ya kan? Gak kurang-kurang perempuan di Republik ini yang punya problem serius yang ada di lapangan. Kematian ibu. Jadi kalau menurut Anda kematian ibu dalam melahirkan, soal anak stunting, ya kan? Kok nggak didiskusikan? Saya nggak mau bilang 0102 mana yang benar, tapi topik-topik tersebut penting. Janda-janda karena konflik darurat militer di Aceh nggak dibahas. Bagaimana misalnya perkembangan pasar mama-mama di Papua, Ibu Sumarsih yang tadi kita bahas korban Trisakti Semanggi, korban peristiwa Semanggi. 12 tahun berdiri depan istana. Perempuan dia. Tidak dibahas. Jadi sibuk bicara soal jumlah perempuan pengurus partai dan perempuan yang ada di kabinet. Dua-duanya ada di jabatan publik. Harusnya yang diukur adalah produk publik. Tepuk tangan dulu. Jadi kalau intinya saya ngelihat mau masak, istilahnya kalau kita mau masak salah bahan, salah cara masak, begitu maksud Anda? Kenapa begitu Pak Miftah kalau menurut Anda? Sebenarnya ada salah satu yang saya kemarin agak terperanjat ya. Bahwa perdebatan yang kita mimpikan sebagai perdebatan negarawan di antara dua paslon, itu saya agak terperanjat. Saya mohon maaf kali ini untuk pertama kalinya saya ngeritik. Pak Jokowi menyampaikan pertanyaan yang standarnya jauh dari visi besar seorang kepala negara. Malah beliau terjebak pada pertanyaan sepele yang setingkat ya agak pilkada. Misalnya tentang pertanyaan ditujukan pada Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, nanyakan tentang Partai Gerindra. Soal kasus korupsi? Apapun kasusnya, mestinya bukankah kita semua tahu Pak Prabowo maju disokong bukan hanya oleh Partai Gerindra, tapi sekian partai koalisi, tapi juga non partai yang besarnya bukan main. Saya udah tangkap maksudnya. Emak, milenial dan seterusnya. Tepuk tangan dulu. Ya, mestinya waktu yang terbatas kemarin saya mimpikan ke depan itu pertanyaan tingkat kadar negarawan yang hebat. Yang besar, yang mimpi dan visi, bukan pertanyaan yang sepele semacam itu. Baik, saya ingin tanggapi ya, bahwa di balik pertanyaan yang katakanlah kasuistis itu ya, menggunakan metode induktif dari kasus khusus untuk ditarik ke umum ya, itu ada pemikiran yang sebetulnya pemikiran yang bagus dari Pak Jokowi. Apa itu? Bahwa seorang pemimpin itu jangan bicara tentang visi misi yang besar, Indonesia yang hebat dan lain sebagainya, tetapi tidak bisa memulai dari dirinya sendiri. Agama mengajarkan, kalau Islam, ibda binafsik. Ya. Mulailah dari diri sendiri. Ya, begitu.
Ketika dari dirinya sendiri saja tidak bisa memulai, bagaimana dia akan kemudian bisa memulai pada lingkungannya, partainya, pada masyarakatnya, pada koalisinya. Jadi kalau menurut Anda pertanyaan semalam nggak jadi masalah? Pak Sekjen, sebentar, saya harus interupsi sebentar. Yang jadi problem yang kedua adalah tentang itu loh ya, tentang pertanyaan Pak Jokowi itu adalah beliau bertanya tentang partai. Ya. Mestinya kan kelasnya itu kelas negara. Tetapi yang kedua belum. Jangan lihat pertanyaannya, tapi lihat value yang ada di belakang pertanyaan itu dong. Jadi gini, yang kedua, saya ingin menanggapi sedikit. Saya ingin menanggapi sedikit. Tahan dulu sebentar, saya ingin kita terbatas. Kita bagi-bagi waktu. Beliau bilang bahwa soal bagaimana seorang negarawan memutuskan sesuatu, ya. Saya ingin sampaikan sama Pak Priyo supaya Pak Priyo bisa ngaca di kaca yang besar, ya kemudian melihat lagi bagaimana Pak Prabowo kemarin bicara. Saya ingin sampaikan begini, masa Pak Prabowo nggak tahu dia tanda tangan itu yang namanya caleg-caleg mantan koruptor itu, dia nggak tahu, dia bilang oh iya ya, aduh saya nggak tahu. Oh iya. Tapi seberapa besar isu ini kemudian dibawa ke ranah debat? Ini menurut saya semua masyarakat lihat loh itu. Bolehkah fakta loh, saya tanggapi? dan itu tahu. Singkat saja kali ini. Ya, dia nggak bisa jawab. Dia nggak bisa jawab. Oke. Kenapa kok dia tanda Boleh tangan? saya jawab? Gitu loh. Kenapa dia nggak tanda tangan? Jawab kali ini harus dengan permintaan apakah orang maaf. seperti itu? Apakah orang seperti itu bisa dibilang seorang negarawan? Nothing. Oke, silakan. Oke. Bolehkah saya kritik yang kedua? Kali ini mohon maaf, datanya Pak Jokowi tidak sahih. Saya nggak mengatakan hoax. Karena yang diteken oleh para ketua umum partai dan sekjen, kebetulan saya sekjen Partai Berkarya, adalah mana-mana caleg DPR Republik Indonesia tingkat pusat. Sementara data yang dengan gegap gempita dengan penuh amarah disampaikan oleh Pak Jokowi itu adalah caleg-caleg untuk tingkat DPRD. Jadi kalau menurut salah Anda besar ada itu. data di Salah besar. Oke. Itu mau saya katakan singkat, itu salah besar. Tapi itu kalau Pak Prabowo itu seorang pemimpin dengan visi besar tentang pemberantasan korupsi, maka ada waktu Mas Priyo untuk memerintahkan kepada struktur partainya coret. Itu yang kami lakukan di P3 sehingga 0 sekarang. Sama. Itu ada waktu Mas Priyo untuk memerintahkan coret semua caleg mantan napi koruptor. Oke. Ada sangat saya setuju. Saya tanggapi. Artinya gini, kenapa kemudian yang jadi pertanyaan, kenapa isu seperti itu, isu yang Anda katakan isu di Pileg ini harus muncul ke ranah Pilpres, itu maksud Anda. Kita baru saja di mencari pemimpin.